Kuwi lucu kuwi. Ya karang wedi. Mlebu ning wing. Sopo ya? Karena kita uang. Iya. Rumah saku yang delik banget. Rumah saku. Lah wingi mek saka kae ne. Paling peduk kena ya bablas. Aku tiarep kok ngene ngono. Halo, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojok. Dan sore ini Kru Mojok bertamu di salah satu legenda lawak Jogja, Pak D Marwoto. Sugeng sonten Pak D. Sugeng sonten. Tambah tua itu tambah bersinar ya Pak D. Apa nih? Cahaya. Wah ya, yo karismanya memancar. Amin, bukannya bersinar yo. Ora metu-metu selama pandemi dadi saya kuning. Nah biasanya kan blas-blasan. Enggak ada tanggapan sama sekali Pak D. Ya daring lah cuman kadang-kadang daring. Ya kan kurang ijeni kabeh yo. Terdampak. Tapi sehat kan Pak D ya? Alhamdulillah ya. Isi kadang-kadang sepeda juga. Tapi ya ora jauh, paling 20 kilo. Tuh, ini janjinya ngalor sih. Maksudnya? Pulangnya kan bonus. Kalau enggak. Terus iya masih lah yang ngomong. Pak D Marwoto ini asli Jogja ya? Asli ya, Pajeksan. Rumah saya itu. Dulu kampungnya Pak D Marwoto itu menyenangkan. Serang. Itu yang namanya Pelukis Yuswantoro itu, wah tenang Kang. Liwat nggonamu kan dia di Dagen. Tempatnya dia mau ke lewat kampung mau ke Gandean itu lewat kampungnya. Liwat nggonamu rumah saku merinding ora tau ora mambu spiritus. Saya ya 2-3 tahun lah akrab dengan kampungnya Pak D Marwoto itu seminggu sekali lah. Ikut lah minum-minum di Pajeksan. Oh di Gandean itu ya? Ya karena memang itu untuk konsumsi pemula kayaknya. Kalau yang sudah nggak pemula 42% di alkoholnya. Iya di mana? Ya request. Ya. Jadi lain lah gitu. Itu kan. Tapi Pak D nggak pernah terus keluar rumah ikut. Itu dekat sekali ya rumahnya. Iya ya, setelahnya gang masuk dan yang jual itu kan dulu sering kumpul-kumpul sama saya. Jojo itu sering karena dia juga KPJ lah, kelompok pengamen jalanan dulu ya, dia pemain gitar. Berarti Pak D Marwoto kecil di Pajeksan situ? Ya. Pajeksan itu teman-teman itu wilayah di apa? Malioboro. Ya, tapi barat Malioboro itu kan ada beberapa jalan ke arah barat, tuh salah satunya adalah Pajeksan dan dulu terkenal dengan minum-minuman beralkohol. Lapen. Nah, baru kesini mulai aneh-aneh. Lapen ada rasa ininya, rasa. Kemarin sudah ada waktu itu, jadi ada strawberry, ada blueberry. Iya. Tapi waktu saya baru saja masuk Jogja Pak D tahun 95-96 itu enggak ada. Itu tahun-tahun 99, tahun 2000. Iya. Tapi suka Lapen juga? Enggak pernah. Saya enggak suka. Enggak. Alkohol enggak suka. Suka. Tapi yang harus alkoholnya tinggi. Wih, Lapen enggak terlalu tinggi. Enggak. Paling banyak itu 15-17%. Wes, kalau Pak D sukanya? Ya minimum 42%. Whisky. Ya. Benson ya. Ya. Jadi apa alasannya? Apa? 2 sloki sudah tidur. Tapi kalau Lapen itu nanti satu pecer itu nggak tidur. Oh biasanya hanya untuk tidur Pak D? Iya, kalau situasi pikiran baru
itu jauh dari keluarga itu karena kita harus bekerja. Pak D, Ya, jadi pelawak sejak kapan? saya sejak 75-an lah. Oh, saya belum lahir itu. Iya kan anak saya yang garap Novi itu kelahiran 72. Jadi begitu. Oh malah enggak, malah sudah hampir 80-an. Karena saya masih keliling di Dorak Panggung. Terus itu waktu Novi sudah mulai usia sekolah, saya pulang. Di situ dekat Pak Gito Gati, dekat Bu Marsida. Nah, saya sering diajak gitu. Sebelumnya enggak dagel berarti? Saya itu dulu pertama kali wayang kepruk. Jadi dulu saya di daerah Pati itu melatih salto. Oh, daerah dekat saya. Iya, Rembang toh? Iya. Iya, makanya saya ngomongnya kok Jogja Medok. Apa nendi lah? Ya betul. Apa nendi? Oh, di daerah Pati. Pati Rembang itu. Pati Rembang Juwono kan. Ipar sepupu saya kan dulu pembantu bupati pembantu apa ya? Pedono. Jadi betul di Demak Rembang. Oh, baru aja meninggal. Ya daerah Pantura itu saya melatih salto, pokoknya standen itu saya sampai toya di daerah sana itu. Terus mengamati, terus menjadi pemain serius, pemain lakon. Bukan. Catur ya. Nah, catur itu maksudnya pakai obrolan. Oh iya, untuk Pecono terus belajar. Kalau sana kan enggak di detail kalau di panggung. Kowe engko pokoke nang kene bojone Ki Arto rebut kae ora entuk. Itu kita mengembangkan. Nah, terus kita improvisasi. Itu habis itu jadi pemain istilahnya sambalewa. Sambalewa itu bukan dagelan. Tapi ndagel. Bukan dagelan tapi ya Durmagati ya. Durmagati kan bukan dagelan. Iya. Tapi ndagel kan kalau tapi di pewayangan itu. Porsinya banyak yang ini kasih nggone ketoprak. Oke. Jadi mungkin dia akan mengalir terus sampai cerita akhir. Oh, itu namanya Sambalewa. Sambalewa. Iya, jadi pemain makanya kayak Alit kalau MC nggak lucu nggak apa-apa. Itu sudah anggap Sambalewa. Tapi kalau dikasih brand lucu, dagelan, nah itu asam lambung naik. Oh gitu ya. Iya. Karena tanggung jawab harus lucu. Kalau di Ketoprak Umur itu almarhum Pak Eko DJ itu yang sering jadi pemain Sambalewa. Jadi lucu ya, syukur enggak sih enggak apa-apa dan begituan tidak ada beban. Tapi kalau sudah pakai labelnya pelawak pasti ada beban. Karena kalau mengutip ngomongannya almarhum Mas Buang, grupnya Mas Junaidi dulu, iya. Pelawak karo nggawa beras kental buat pelawak. Betul. Tapi ngomong-ngomong dulu pindah atau hijrah ke Pantura itu memang daerah situ maju ketopraknya atau sampai sekarang kan? Oh iya, Kak, makanya. Lah iya, kesana itu karena maju ya. Ya tanggapan kan banyak sekali. Banyak. Siang malam. Terakhir saya pulang ke kampung itu ada 125 grup ketoprak loh Mas. Iya. Di sekitar Rembang, Pati. Sikit kita buat kok. Sikit Dalang. Iya. Itu buat ketoprak juga. Dia punya tim tanggapan ketoprak. Karena entah apa ya. Jadi sana itu mungkin orang punya hajat itu nanggap ketoprak itu prestisius. Iya. Kayaknya gitu. Benar. Kalau itu memang iya sih Pak. Jadi termasuk jadi nilai tersendiri lah. Status sosialnya itu terjaga gitu. Kalau di Jogja memang enggak? Enggak juga. Enggak ya? Landai-landai aja sih. Di Jogja memang enggak ini ya, enggak banyak ketoprak ya kalau saya lihat ya. Enggak banyak. Jadi kalau ada job itu ya nanti cuman jumputan itu. Rawung ini kayak ya sebenarnya kayak musik-musik orkes Melayu kan juga begitu. Oh ki ora ono pengendangnya yang dibawa sapa. Dulu katanya juga tobongan. Lah ya itu di Pati itu saya tobongan ya. Jadi ikut Darmo Udo
tobongan di sana, godaannya ya tanggapan itu. Godaan apa ya? Ya tanggapan kan pasti honornya tinggi tanggapan kan. Betul. Sehingga kalau nggak kenceng pikiran kita, tapi kenceng-kenceng gimana kalau itu sudah masalah uang? Iya betul makanya. Ya, kadang-kadang kayak. Jadi biasanya ninggalin tobongan. Itu lalu dipecat sama juragan kadang-kadang gitu. Sampai ke daerah Jawa Timur Pak De? Enggak? Iyalah. Mana aja kalau daerah Jawa Timur? Ya kayak Mojokerto. Kalau saya kan sering dipanggil gabungan. Jadi dulu almarhum Pak Siswondo, almarhum Pak Siswondo, Pak Pujo Simoko itu beberapa dari Tulungagung. Siswa Budoyo. Siswa Budoyo itu. Yang paling terkenal. Terus Wahyu Budoyo itu kan sering manggil Pak Widaya, Dumarsida. Itu termasuk saya juga. Tapi belum sebagai dagelan. Sudah. Tapi kalau di Siswa Budaya saya punya spesifikasi jadi pendekar tua di Gadung Melati. Tapi pendekar tuanya sambil ngetoprak ndagel. Enggak, saya dulu bisa main joyak sama masih satu. Iya. Jadi tua satu itu kan sebelum ada YouTube jadi orang-orang kan mesti Pak De, kalau orang di ketoprakan itu kan kalau yang bisa salto itu biasanya memang bisa bela diri. Iya. Kalau enggak ya memang bisa lah main silat. Berarti jenengan jagoan ya? Bukan jagoan. Bukan ya. Jagoan. Ya ini pengalaman saya. Kalau orang di ketoprakan kalau dia bisa salto atau nggak pakai omongan, dia hanya pokoknya berkelahi itu biasanya memang jagoan. Itu rumus dari siapa? Loh, saya mengamat. Loh, saya itu menjalani kok. Gimana toh? Saya itu menjalani, jadi belum tentu. Karena kalau saya dulu pertama kali itu saat itu karena pokoknya siapa yang satu dapat tambahan lah. Kebetulan saya baru punya anak satu, ini tambahnya ini. Bukan belajar saltonya? Otodidak di tempat peceren itu. Wah, berarti kan fisiknya juga harus bagus kan? Loh iya, dulu saya juga kecil badan saya. Tapi memang sebelumnya itu sering ikut bela diri tidak resmi. Jadi di mana-mana ya, itu ikut. Itu. Ya. Ada dasar-dasar bela dirinya. Setelah tapi yang lain belum tentu loh. Iya. Cuman dia ikut Mas Marwoto, Mas jari satu terus begitu kita dulu itu ada itu instruktur fight. Instruktur fighting. Sudah ada ya waktu itu ya? Iya. Jadi koreografer silat fight, iya, itu. Tempurnya. Ya. Karena dulu itu api-apian Pak De ya, kalau gelut ya. Ya, tapi kan anak-anak sekarang, anak-anak itu lebih berani lagi. Satu itu jatuhnya mengkurap brok gitu. Kalau dulu karena saya fisiknya kecil, saya terlalu banyak pertimbangan. Yang namanya acting itu kan pura-pura biar kelihatan sungguhan. Kalau anak sekarang enggak pukul kepalanya kayak belong plak sekarang itu di Pade itu kan banyak. Iya. Ya. Kayak kalau film-film Thailand itu loh Pak De. Dipukul kayaknya pukul beneran itu. Kalau itu memang bener-bener pintar tuh. Ombak gitu. Itu. Kan dari gerakannya kan hampir kayak gerakan tarian sama saja dengan silat itu. Tarian itu juga dibesut kalau saya loh ya, tapi yang lain mungkin tarian-tarian itu kan dibesut dari silat juga karena untuk mengelabui jangan dikira latihan silat. Nah, tapi lama-kelamaan karena itu bagus, mungkin terus dilestarikan. Mungkin itu cuman ya apa ya asumsi saya aja. Makanya gerakannya seperti itu. Terus pulang balik ke Jogja karena apa Pak? Anak saya mulai sekolah. Harus ngajarin anak sekolah atau gimana? Bukan ngajari, tapi kalau keliling kan cuma 2 bulan pindah. Nah itu kan enggak selesai. Oke. Terus? Ya kalau pulang di rumah ya sudah. Nungguin anak? Iya, sambil cari kerjaan. Ya kalau malam
dulu belum banyak orang ngamen di Malioboro ngamen. Pak De termasuk orang yang awal-awal ngamen di Malioboro ya? Iya, dulu. Tapi dulu apa ya, masih dikoordinir gitu loh. Sampai gelandangan itu dikoordinir. Gelandangan dikoordinir? Enggak, soalnya gini, Mas Joko, adiknya Mas Anto Baret. Oke, Jakarta ya, Anto Baret. Itu kan dulu juga di situ di Malioboro. Adik saya, Mas Joko, saya, Edi Sarwoko, ya termasuk Jojo itu di Malioboro itu sama Mas Joko itu dibuat nabung, tukang semir, nabung. Ya. Tabungan ini nanti untuk membantu rekannya yang baru tertimpa musibah, satu mulai ibunya sakit. Sama Mas Joko udah dibuat seperti itu. Oh, udah di manajemen gitu ya? Wong nek garuane turun nang kamarku kabeh, Mas. Sing ngejak adikku, dadi aku bali tanggapan pulang saka tanggapan Pak Gito Gati, kamarku wis kebak. Ya udah cilik-cilik ya tukang semir ya pemulung ya pokoke teng glasane ngono aku turu cakruk. Kok bisa ceritanya Pak De punya rumah di situ di Pajeksan? Itu kan rumahnya Simbah dulu. Tidak sembarang orang loh bisa punya rumah di situ kan? Iya, karena mbah saya dulu centengnya Gusti Purwokusumo kan. Oh, centeng. Pengawal salah satu ini ya. Orang keraton lah ya. Kan itu wali kota pertama ya. Iya. Situ. Terus berarti kalau pengawal berarti emang jagoan ya? Jagoan, kalau Simbah emang jagoan. Simbahnya jagoan, anaknya juga kayaknya jagoan ya. Om dan Pak De atau Pak Le-nya. Anaknya siapa? Ya Simbah. Nah, Simbah itu perempuan ya. Ibu saya. Nah, tadi yang Om atau apa itu yang siapa? Yang dua Om tadi itu Le itu? Bukan. Itu bukan Le ya? Bukan. Yang namanya agak-agak berbau tadi itu Dikdoyo itu. Mbah. Oh, siapa namanya? Mbah Harjo Asmo Kalimin. Oke. Yang adiknya itu namanya Arjo Kudu. Kudu itu maksudnya ini ya, apa? Keras ya? Iya. Kudu itu kan. Kudu itu apa ya? Karena muni simbu pendek kleru ya. Jadi oh itu Mbah. Mbah. Oh bukan paman. Bukan. Mbah itu. Oh. Jadi yang mbahnya yang Arjo Kudu itu. Itu Arjo Kudu itu mbah saya. Lalu Asmo Kalimin itu Mbah D, kakaknya Mbah Arjo Kudu. Berarti dua-duanya memang jagoan. Ya, jagoan. Pantesan hidupnya di Pajeksan. Itu tadi. Tapi kan begitu keadaan sulit, saya udah meninggalkan Pajeksan ikut ketoprak gelingan. Sudah dari panggung ke panggung. Itu darah seninya mengalir dari mana? Bapak Ibu. Memang seniman panggung. Iya. Ketoprakan atau wayang wong? Ketoprak. Jadi karena golek gawean angel ya semelo ketoprak sing syaraté mek kudu temen aja keset gitu kan. Iya. Ya larinya ke situ. Nyun sewu ya Pak De ya. Kalau di panggung kan terkesan ini. Pak De Marwoto itu kan beling gitu ya. Sebetulnya memang beling enggak ya? Enggak. Enggak ya? Saya itu ora tau kerengan loh, Mas. Enggak kan apa keras terus sarkas. Iya kan kalau di panggung kan kayak gitu kan. Itu kan cangkul. Iya. Tapi waktu kecil atau waktu remaja enggak kayak gitu ya? Enggak pernah. Tanda pasor, baik hati. Enggak ya wajar lah orang tanda pasor. Halus gitu loh, kok tai bayi gitu halus banget. Ya enggak juga. Biasa cuman saya orangnya apa ya istilah itu dergil gitu loh. Dergil. Jadi itu apa ya? Makanya saya di kedokteran dulu. ingin tahunya besar, dergil itu ya. Saya itu di kedokteran punya label kedokteran ingatan. Karena sering minggat.
Makanya dulu ketoprak itu kalau mau ikut majikan, Iya. kalau ini bagus, itu biasanya diutangi uang untuk uang ikat. Jadi nek kowe lunga kudu bayar utang. Oh gitu. Saya nggak pernah utang. Wong saya PPT kerjaan duit ya, engko padane mau ke Kroya itu ya, ngamen. Saya nggak pernah utang, nek minggat main gampang. Dari kancane do nggawa lemari, buat lemari saya main nggawa ransel tentara itu. Pengalaman dari panggung ke panggungnya itu terus kemudian memutuskan untuk udahlah pulang sekarang di Jogja menetap gitu. Nah, itu karena anak itu tadi ya? Pertama kali karena anak. Jadi dipicu oleh anak. Terus kita melihat peta tuh. Jadi saya dulu di sini kalau ngelawak dikira bahannya baru. Padahal itu bahan dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, dari Banyumas, Pantura. Oh, wih, anyar-anyar. Tapi kalau saya berangkat ke sana pakai Mataram, Jogja. Ya pandai-pandainya kita lah, pinter-pinter. Soalnya kalau kemarin nyambut gawe, ngamen. Nanti nek awan tuh aku parkir nang gandean gue. Oh, semua jenis pekerjaan ya Pak De? Saya itu pokoknya apa-apa tak nyanyi. Sampai nggambar itu mergo entuk ora kita kertas sama konte lo. Iya. Itu tak lakoni. Oh, berarti ya serba bisa ya? Ya kepepet. Ora bakat tapi kepepet. Tapi kalau melukis itu kalau nggak bisa ya nggak bisa bener. Bukan, maksudnya gini, kabeh itu nganggo teknik lah. Iya, iya. Tak dam. Oh, dam itu mirip blat ya? Oh, dam itu kotak-kotak itu kayak nek dhisik buku kategori ya. Iya, iya, iya. Skala kategori. Sekali. Soalnya banget nggak dengar. Oh, ya tenan lah. Iya, di skala. Di skala lagi gini, nah itu. Aku ora ketang entuk rokok ya tak nyanyi. Wong nek lunga melu wong nu bali kulak duren yo payu ra payu nyanyi. Pokoknya semua pekerjaan yang penting saya ojo nganggur. Termasuk jadi tukang parkir. Oh iya. Iya parkir. Terus nang gandean itu di ono bakul sego itu. Di anak saya aku kan ramah nggodit. Anak saya utang di situ. Wong aja numpuk. Ah monggo nek jam 4 wis entek itu wong nggone tukang becak itu. Anakku dadi mlirik ya termasuk alit barang. Oh iya. Iya, alit ngalami saat-saat. Oh, ngalami tadi sing pringis tok kae. Engko nek wis 5.000 jumlahe utange ngono wis udah 5.000 itu. Ya ora apa-apa. Lah bakule kan ya wis apik sama wis kaya dulur sama nggon saya. Tapi Pak De waktu itu waktu berkesenian gitu ya. Pilihannya waktu itu ya ini menjalani hidup atau memang udah punya pengangen-angen suatu saat pasti bisa kok sukses ini. Aku ngalir wae, Mas. Oh, oke. Ini nek simbah ngomong kan samu barang pakaryan sing diantepi iki maregi. Nah, segala sesuatu yang ditekuni itu akan membuat perut kenyang maksudnya tadi. Ya. Dadi yo tetep kudu ditekuni. Aja separuh-separuh nek. Sing penting aja nganggur. Ya. Nah, terus waktu sering manggung sering manggung di Jogja dikenal sebagai pelak. Di Jogja waktu itu siapa pelak-pelak yang sudah terkenal tadi? Waktu itu almarhum Mbak Ngabdul, Mbak Arjo Gepeng, Pak Darsono, Mbah Ni Serunjang itu, Bapak Ni Mas Daryadi yang senior, Mbah Panggung, Pak Gito Gati itu ya? Wah sudah berkibar. Kalau di Pantura kan yang dikenal itu Pak Gito Gati ya? Oh sama, oh ya kalau ya, di kan? Anu kan multi talent juga. Beliau berdua kan juga dalang ya, ngetoprak. Pak Gati serius ngetoprak ya iso. Pernah lama ya bersama beliau berdua? Oh iya, begitu saya pulang itu diambil beliau. Saya termasuk anak mas. Anak mas. Ya. Kira-kira apa Pak De? Ini kan maestro juga nih Mbah Gito Gati ini ya. Kenapa kok terpesona dan mengambil Pak De? Nah,
Dia tahu cara kerja saya. Apa yang membedakan Pak D dengan yang lain? Saya lebih lama jam terbangnya. Oh. Mungkin teman-teman Jogja sebelum ada ini loh, medsos ya. Iya. Nggak tahu Pantura itu gimana. Saya udah. Oh. Terus saya juga mengerjakan apa semua yang di panggung saya bisa. Lighting, sound, itu bisa. Saya sampai buat satu panggung itu kita buat istilahnya kalau dulu scuttleboard. Jadi kan satu panggung kan cuma di meja kita sedikit buatan itu. Iya. Itu buat sendiri ya. Ya berarti serba bisa Pak D. Terus buat art. Kebernya maksudnya. Bukan. Apanya? Artnya kalau keber kan juga dia sudah punya. Sudah kita buat jadi Candi Prambanan. Borobudur, maksudnya di ininya ya, seni instalasinya, instalasi panggungnya gunung, watu-watu biasanya. Watu-watu. Ya. Tapi saya lebih ke teknis yang grade-nya agak tinggi sedikit. Apa itu? Panah, dipanah sih 1, terus jadi 5 gitu. Di tengah nanti dikasih kayak petasan. Kembang gitu. api. Kembang api. Terus jadi 5. Itu caranya gimana Pak? Ya pakai strom. Bahaya juga ya. Iya. Berarti itu pas panah itu digeret gitu ya? Kan nanti sudah lain tekniknya. Begitu dipanah itu black out. Tinggal panahnya yang keluar. Bukan panah yang pakai bambu. Iya. Itu nganggo rada kerdus apa triplek aku biasanya. Iya. Triplek itu tumpuk-tumpuk itu tengah itu kan ini sing plus mine di entoke njaba di plus main gathuk tes itu kalau game namanya game buat seni itu kan mudah terbakar. Jadi buat petasan di setrum ngono iso aku. Termasuk kalau perang sudah mulai ada petasan dor gitu ya. Kalau Mas Jenar. Itu kalau sosro biru itu ngantem. Iya. Dor mesti pas. Soalnya saya pakai strum. Terus ini lakon mangir pas dijedoke gitu, ya kan? Iya. Dor. Sampai orang dilempar matanya kena gladi. Kalau itu belum tahu saya. Belum. Soalnya ini neng TV dilarang. Kenapa? Sadis. Nggak boleh. Banyak saya buat seperti itu lalu ya bangsa itu instalasi yang kira-kira ora saben wong iso itu. Jadi sering dipakai di situ. Ya zaman dhisik kan, tapi sekarang saya kepengen sekali itu diulang dibaleni ngono kuwi. Saiki dadi anyar lho, karena sekarang banyak dari kameranya. Iya, optiknya. Iya. Nah, aku dhisik iki animasi lah sekarang. Nek dhisik iki yo gawe naga tripek kethok ngono dikarek kok wis ngono terus dikeploki kae zaman semono. Iya. Aku gawe aku ngono. Pekerjaan. Terus itu kalau mukul orang bisa keluar kelap-kelap itu pakai apa ya, Pak? Itu fong. Dahsyat itu ya. Terus nek ana wangsit kayak topo itu. Ya. Itu dulu termasuk kerjanya. Saya bisa. Bisa ya. Terus malam itu belakang mburine background ireng dikek kuwi lampune klip-klip. Iya mek kawat gathuk tik-tik anger gathuk murup. Ya zaman semono wong ya bingung. Iya. Wong dhisik iki angger muni hari raya gitu aku dari kelas belakang sendiri tak gawe ke helikopter. Helikopter beneran? Ora tak gawe nganggo semen. Helikopter maksudnya bentuk helikopter gitu. Neng kelas 3 kuwi dikeki petasan dhuwur ngene. Ayo zaman semono nganggo sigaret cap kurungan kae lho. Sigaret. Kae do dicapi. Selamat hari raya. Kan dhuwur semebar. Wah, rumah saya kaya Neil Armstrong ae rumah. Tapi inovasi itu penting ya dalam kesenian. Aku selalu. Iya. Aku selalu. Apalagi setelah ada
saiki Asturo, dhisik Luminous ya. Iya, Asturo. Jadi kan wong nek padane umpamane kaya Kresna Duta kae urung nesu biasa. Kan dijanjani terus dikai begitu. Betul. Ini black di out. Fade out atau black out. Fade in mlebu lampune ultra ya wis ketok tangan ngene gawe. Pokoke bocah golek si Nagaraja nesu ngono ya mburi mek jane mek entuk inspirasi saka akuarium sing piar ngono kae. Digawe kanggo kuwi. Lah wong kae mek dirajangi ngene ta. Ning gedhe ngono tarik tangan. Pade, kalau ki mantep ndalang terus pas nggodo kena godone keluar percikannya ta? Ayo Fong. Iki lho sing arep niru aku wong sak Indonesia ra iso piye, Pak mantep Pak. Fong. Fong ini lho. Iki arep entuk lampu. Iki bolam. Ya. Iki pedhot. Cet. Oke. Nah iki dikeke siji karo godo sijine. Mesti angger digathuke iki mak lampune nang ngisor kae. Biar. Di sela-sela sini ada kabelnya itu. Iya. Nah, itu hebatnya Pak, mantap ya. Dia bisa memanipulasi. Ning umpama dhek kabelnya mricat ora apa-apa kok. Bukan, maksud saya kan yang menonton nggak lihat ada kabel. Lah peteng ya. Oh. Iya sih. Kuwi ora sengaja memanipulasi. Memang ngono tok pisaran yo ribet ta mesine. Ning wong kan konsentrasine ning nggon wayange, enggak mungkin di tangannya Mas Mantep. Betul. Itu saja sudah gumun. Iya, dulu almarhum Sopyan yang buatkan itu saya. Oh. Berarti sebetulnya bukan sekedar aktor ini, bukan sekedar komedian juga ya, Pak De Marwoto ini ya. Iya. Juga teknisi, juga sutradara pencak soalnya. Dulu di Ketoprak juga saya sutradara. Oh, sutradara beneran? Iya. Padahal itu tertinggi loh Pak De ya? Iya. Sutradara. Soalnya apa ya kepepet. Pak De, kalau di Ketoprak sampai ke level sutradara gitu, itu ada naskahnya nggak sebetulnya? Udah. Kan dulu nggak ada bahasa tulis. Jadi nggak, berarti gimana tuh? Cara ngatur pengadegan dan macam-macamnya. Konvensional toh. Pak Putut kan nek ndalangi ki wis nglothok tiap pemain nglothok adegan iki ya. Kita harus berani buat inovasi. Sesuk nek dikondalangi njupuk logika sing ora persis nggon sampean. Yo kadang-kadang bergejolak, biasanya orang ini. Tapi ya kita harus berani. Ya. Dengan alasan Yowani. Sampai ke level sutradara ya Pak De ya? Iya. Di Jogja juga sudah sampai ke level sutradara dulu? Karena kesibukannya. Ya. Orang mungkin. Nggak mungkin, ya. Sudah terlalu laris lah. Iya, ya kesibukan ya latihan barang urung mesti Mas Didik gawe neng mana Bulak Sumuri apa? Saiki apa sih? Sumantir Arjo gitu. Iya, PKKH sekarang. Dulu pernah budaya. Kayak saat ini Baja Hitam barang. Iya aku. Iya. Saya yang buat ceritanya saya, menurut saya. Beberapa kali. Malah jenenge saiki kok ora iso salto, dite kali ora salto. Ini jujur wae. Salto resikone dhisik iki ora mikir kok. Kalau di tempat saya dulu latihannya yang masih muda-muda itu di sungai Pak De biasanya. Di sungai dulu berlatihnya. Anak buah ki ana sing Rembang. Nggih. Ini saiki ya ngene senior jenenge Cukil karo Ambeh. Yang latih aku. Wingi ya bar nelpon. Di kancaku penyiar ndero ngomong-ngomong tak telepon ke Cukil karo Ambeh, wong Rembang. Nah saiki Sandi Rene barang kan Rembang doan. Oh iya, Sandi Rene. Ning perumahan kita kan. Mbuh perumahane ngendi ra to. Sandi Rene. Sandi Rene wis sudah enggak ada ya. Udah enggak ada, udah. Wis ra ono. Udah enggak ada kan. Jadi yang panggung ya aku tahu udah gelar di pistol tahu. Pistol tentara. Polisi. Oh ya, kenapa? Kira semanggung Wahyu Budoyo.
Oh. Padahal udah pernah terkenal kan Wahyu Budha itu. Itu pas gabungan. Jadi Pak Bupati meresani, Pak Kapolres, Pak Dandim meresani. Wong gabungan. Wah, malam minggu nih. Malam minggu. Ngono ki ana oknum kuwi mlebu mendem. Lah kan ora wani portire nyelehke kuwi. Duduk sini arep maju-maju deleke maju kan mesti VIP to. Iya. Nesu wis kupate nggo pistol ora wedi. Aku lagi ndagel karo Sandirono aku. Mlebu ora. Ora tak tembak ngono tak tenan podo. Tak tembak kowe ngono. Ha sesuk wedi aku nek ana setan adu-adu. Jur jawil ngono ayo. Kuwi lucu kuwi. Ya karang wedi. Mlebu ning wing. Sopo ya? Kan ra ketok uang. Iya. Rumah saku yang delik banget. Rumah saku. Lah wingi mek saka kae ne. Paurane pedhuk kono ya bablas. Aku tiarep kok ngene ngono. Ya udah digeguyu kowe ngopo tiarep ndasmu kuwi rumah ngamo nek kok mono. Mengkurep aku tiarep aku. Ya enggak tahu kenapa jadi wing itu di pinggir panggung. Pilar itu biasanya kalau orang mau keluar masuk itu lewat situ. Itu memang dari kain, dari triplek paling banyak ngarep. Arbot triplek iki ngarep. Nek sing nganu kain, sakle men enteng. Terus akhirnya orang itu ditangkap. Ditangkap jelas ya Kapolres ono. Ada enggak kejadian yang memilukan lagi Pak De? Manggung. Ya tentu ada lah, yang paling diingat. Ayo ora dibayar. Suwi dibayar. Kalau itu ini ya masalahnya dengan bosnya berarti ya. Jadi kuwi EO ya. Wis nang ngene iki ngomong-ngomong tak temen aku pas latihan ketoprak ringkes nang ngene. Wong halus, cewek. Anu Pak Den kaya familiar ya. Tekan ning ngendon nang kono ora ono. Ning tamu rame. Wah rame-rame wis akeh lho kok ora ono wis bali di WhatsApp ya semene urung cair. Alasane warna-warna kuwi. Tapi udah sempat mentas. Wes. Aku wis nutup sik. Mbah Yati tak tutup sik. Mbah Yati. Yati pese. Heeh, wis tak tutup. Ya ora omong ora kepenak bareng mungkin dikanani bojoku. Tapi tak jaluke ora usah lek nang wae ora. Ning kan wong wilayah ning Jawa Tengah njur kuwi dienggo event provinsi gitu ae. Ayo ketemu Pak Ganjar. Niki pripun nih Pak? Asing ngene angke. Ampun meh pasang sasin, pun tolong sasin. Pun nomor pula disimpen. Wah. Mengke WhatsApp kula. Ya WhatsApp. Sore iki sesuk saka provinsi. Pak, mau dicek Pak. Nyelengi ning dipekson. Padha nyelengi to ora satu awah. Tapi yang ganti orang lain kan akhirnya. Bukan si IO-nya ini ya. Mungkin niku mone dhek IO-ne ngomong iki kerja sama karo provinsi. Oh. Itu ya wis dijagake tenan. Nek ngenesi nek manggung ya akeh ngenesi nek ora main nek juragane ora didit enggak dikasih uang makan kok. Ya apa sing ketok? Jol. Mane gadekke. Digadekke tapi kalau digadekke nanti kita pindah lokasi main ku dadak nebus. Perselan. Apa biasanya yang digadekke, Pak? Kathok, jari. Makanya saya tetap konco sak kulitas sama Bapak Isrundeng. Almarhum Budi Cepuk, terus ini Bagong Sutrisno RR ini bisa kerap-kerap karo izin. Karena mudah untuk digadekan. Jin ki ora entuk digadekke nek jin. Oh, justru dinggo terus. Engko nek expliket kae terus di PP. Lah terus yang paling digadekan apa? Jare ya kathok sing katun-katun itu. Oh. Zaman dulu kan isih akhirnya jauh. Nah, Pak D. Marwoto merasa ini saatnya terberkahi berkarir di dunia dagelan itu di tahun-tahun berapa?
Ketoprak Plesetan. Ketoprak Plesetan ya. Mulai dari itu ceritanya Ketoprak Plesetan tuh gimana sih Pak? Ceritanya dulu ada. Tadinya ketoprak serius. Ya. Suatu ketika almarhum Romo Handung Kussudiarsono itu mempunyai ide itu, jadi rohnya Plesetan ya beliau itu yang itu beliau ngendikan sesuk nglakoni jaman aluan mawon Mas. Dia memilih ini sing dadi minak jenggo Damarwani sampean. Loh, kan kaget. Zaman pun toh. Terus minak jenggone Mas Didi. Suminten edan ya itu, suminten digawe suminten ora edan. Iya. Diambil logikanya sing edan mbokne mergo kadung njilih sertifikat dibatalke itu. Itu dulu ngebum di panggung dulu ya? Panggung. Bukan di TV ya? Oh, belum. Belum ya? Oh, oke. Di sini itu sampai 2 kali. Itu Mas Butet masih di Santano. Itu panitianya Mas Butet kan. Di Purna Budaya itu sampai ente. Ketoprak Plesetan. Itu. Habis begitu terus mulai. Ya 90-an lah kita mulai. Itu seminggu bisa pentas berapa kali kalau Ketoprak Plesetan? Kalau Ketoprak Plesetan itu tidak setiap waktu, jadi karena Plesetan itu latihan kalau di tempatnya. Tapi impact-nya ada pada tanggapannya. Itu. Terus buat lawak tari dan lagu. Saya, Mas Didik, Mbak Yati, Mas Daryadi. Almarhum. Itu sing ora leren itu. Mubeng terus. Belum kalau saya sama Wong Telu sama Mbak Yati sama Mas Daryadi. Belum ikut Bu Marsida. Belum ikut Lek Cokati. Termasuk yang fenomenal ketika Lebaran ada ketoprak cangkem apa yang di Condrong. Ketoprak condong. Ketoprak ringkas cap condrong. Iya. Selalu sold out. Iya. Ini kalau kayak pandemi kemarin ada nggak? Atas doa restunya tidak ada. Kalau ini kan udah bulan puasa. Besok ini rencananya ada nggak? Kayak belum ada terbitnya sesuatu yang mengembirakan. Itu kalau ketoprak condong itu latihannya berapa hari Pak? Lihat berat ringannya naskah. Itu kan dipentaskan 2 kali kan? 2 kali. Hari Lebaran hari H dan H+1 ya? H+1, H+2. Oh H+1, H+2 ya? Kalau Lebaran kan baru silaturahim. Ya. Belum bisa keluar. Itu seminggu aja udah habis itu tiketnya. Ya. Dan mahal. Oh, enggak. Lumayan mahal lah harganya. Ya kalau di Jogja enggak mahal-mahal amat sih. Karena kita untuk merubah mindset penonton itu anak ketoprak mik kaya ngono itu. Ya cuman kelihatan rada presisius lah kita regane ning ora larang. Iya, kalau lesehan tuh mik 20.000 kok. Ya 25 atau 25. 25 ya, 25. Enggak. Tapi mulailah orang mau membayar untuk nonton ketoprak ya. Nah, itu pembelajarannya di situ. Walaupun menurut saya kalau lesehan didol 50.000 pun tetap masih laku itu. Ya, tapi kita nggak berani spekulasi karena kan kita juga ada bantuan juga kan. Karena itu mengenalkan, jadi kalau kita terlalu tinggi profit ya nanti ya itu jari kan enggak enak. Iya. Ya sudah, itu kesepakatan teman-teman seperti itu. Semua ya, yang mahal itu bagi saya ya latihannya itu. Itu bisa berapa hari Pak? 7 kali? Lebih. Karena full tech kok. Iya. Old man kena dijam mikir. Pakai petelot tali sih lho. Kaya wis dawa tengane diculke ya cendhek meneh. Kulite sekali. Ya memang seperti itu, tapi kita harus berkarya. Jadi situasi pandemi gini ya golek ya itu nulis naskah film
pandai ono sing pesen lah. Nah, Pak Ade itu kan dulu paling sering ya yang saya tahu itu sering diajak dengan almarhum Ki Seno. Malah enggak begitu sering. Enggak begitu sering. Malah saya ya. Yang sering siapa? Yang sering itu ya Serundeng itu sering. Kalau saya kan Limpas Limbuan itu. Iya, itu kan biasanya permintaan yang punya hajat. Nah, kalau kayak model dengan wayangan Ki Seno almarhum itu ya Pak De. Itu pakai latihan ya? Enggak. Kalau dagel kayak gitu. Enggak. Itu gimana itu rumusnya atau caranya kok bisa tetap lucu tanpa latihan? Iya, Mas. Saya itu kadang-kadang untuk ide yang panggung. Jadi saya sering sama anak saya kalau tanya, "Bi nanti ngeluarin apa, Bi?" "Mbuh ya kurang." Nanti begitu di panggung itu dapat ini secara spontan. Oh, ini kok pakai ini masuknya ini masuk ini. Tapi harus ada lawannya kan. Ya, kalau sendirian monolog ya sempat ya memang pintar juga, tapi kan capek kalau monolog ya Pak De. Oh, maksimal 15 menit. Iya. Monolog itu. Itu kan saya kalau nonton di YouTube itu kadang sejam 40 menit Limbuan terus. Tapi ya karena mungkin ada sindirnya ayu-ayu gitu ya. Iya. Kabeh mbah-mbah ayu-ayu sudah semua itu nek karo kono kekerabatannya kenceng tidak. Tapi pancingan-pancingan dari lawan ini penting ya? Penting. Nah, justru kita latihan improvisasi di situ. Mungkin ada sesuatu dialog yang tidak terduga itu kudu cepet nangkep gimana gitu. Kadang-kadang pas lagi lemot itu sebenarnya itu ada bola baik, tapi kan goleki syutingnya itu di mana itu? Ini golek-golek kita apa kayak lemot itu loh. Itu sering merasakan. Nek pikir lagi bunek itu. Iya, betul. Kalau di suruh tandeman misalnya, enak mana milih dengan Pak Kirun atau Den Bagus Singarso? Kalau tektokan lawak sama saja kalau saya, karena sudah terbiasa. Dua-duanya sudah terbiasa. Iya. Apa beda di antara keduanya? Dalam lawakan. Wawasannya Sisus kan lebih di dalam kehidupan sosial kan rodo ombo. Nek Kirun jam terbangnya lebih tinggi. Iya. Dan beliau ngelotok masalah bahan-bahan lawak telujruk itu. Jadi kalau di sana itu ya cuman ketemu itu sebelum kita kerja itu ya mek Gojek itu ndung ke si A, si B, si C gitu. Jadi ya karena begitu Mas Daryadi nggak ada itu kan sempat down ya pikirannya itu, tapi begitu kita harus nggak boleh berlarut-larut ya begitu move on tetap ya belajar. Jadi di kedua umur itu kalau si A dengan si A, si B, si C, si D itu kita punya formulasi. Kapan berhadapan dengan si A? Harus sebagai apanya? Itu kenceng apa kendu? Gitu. Oh gitu ya, istilahnya kenceng atau kendu? Ya, kalau di Jawa Timur ngembloh. Siji kenceng, siji ngembloh gitu. Ngembloh itu Bagong. Padahal Bagongnya Seno itu kenceng. Iya. Ikan harus jeli di situ. Itu biasanya deal-dealan dulu sebelum naik. Aku engko bagian ngembloh. Oh, kita udah tahu. Udah tahu ya? Ya, satu misalnya ketemu Mas Tesi. Oh, Mas Tesi seperti ini. Oh, Mas Tarsan seperti ini. Enggak usah diobrolin udah langsung. Udah. Oh, gitu ya? Cuman kalau ada misi nanti kita persilahkan. Satu misal kita main di perusahaan gendeng apa perusahaan minuman apa misi visinya ya diomong ke. Lagi dirembuk. Sing ora ketok templekan gitu. Meskipun jadi templekan gitu. Ini kan isi ono rambatan nih, masih ada pengantar untuk memasukkan visi misi ini. Terus makin sepuh ini Pak Di, jam terbang makin tinggi. Ndagel itu makin menguras energi atau makin ringan? Menguras. Maka saya katakan kalau di Indonesia aku kan Jakarta loro untu.
Kenapa? Lah kita cari bahan. Yang lain sudah punya tandem. Triogam wis duwe. Cak Lontong Akbar. Lah saya itu gonta-ganti terus. Nek pas Susilo bisa karo Susilo. Nggih. Wis sak kamar kuwi iso. Nek entuk sing bintang tamu. Kemepiur langsung. Aku ngerti. Saya loro untuk ya. Gitu ya. Angger iki entuk sama Pak Enggi Sulaiman almarhum. Enggi Sulaiman. Beliau kan pemain teater. Ya, sinetron. Piye sih kardian? Ya swalayan. Apa itu soalnya? Ya aku nyambut kayak dhewe. Iya, tapi tidak mengurangi porsi beliau. Jadi kita harus memberi peluang untuk beliau ngomong. Tuh. Banyaklah saya kalau sama saya berusaha sekuat mungkin orang mengulang bahan. Ya itu yang marahi mumet ya itu. Apalagi sekarang ketika YouTube ada ya. Iya. Kalau sekarang kita mengeluarkan begini, nanti kebetulan besok lain hari dikeluarkan orang yang lebih terkenal. Besok saya ngeluarin lagi saya dikira niru padahal itu bahasa. Betul. Itu sangat menguras energi. Atau ya kalau dulu nggak ada YouTube kan misalnya satu dagelan ini dipakai ke beberapa tempat kan nggak ada masalah. Nggak masalah. Mau audiensnya beda-beda ya. Purworejo njur saiki main yang Klaten sik wingi wae. Nganget istilahnya. Nganget jangan. Wis iku ndak apa-apa. Jadi pelawak itu juga ada stresnya ya Pak ya. Nanti pelawak sing penyakit enteng. Betul sih. Berat semua. Ya tapi itu jangan jadi kesimpulan loh Pak De. Bukan, saya cuma tanya kok. Karena apa? Kita mulai juk 1, 2, 3, 4 enggak berhasil. Bumerang itu. Kena kasih. Iyalah. Ya buat teman-teman ya tolong kalau ada pelawak lagi tampil ya setidaknya pura-pura tertawa lah. Ya, kebayang bebannya ya Pak De ya. Wah, diatur. Anyep. Jangan ngon kene iki anggar semuni ngono, gendong kulkas. Gendong kulkas. Wong Yogyakarta kejam. Ya enggak, memang penonton itu mempunyai hak veto yang tinggi. Sekarang saya ndak lucu kabeh lucu. Suatu ketika lucu mergo aku nang omah ndek masalah pribadi ya. Anak loro, bojone loro bar padu. Engko ora lucu. Itu mesti wis ora lucu. Usah ora lucu. Marwoto ora lucu. Padahal ya dari 10 pentas mungkin hanya 1 kali enggak lucu. Iya. Mula pandemane adele nyem-nyem atine. Adeke almarhum Kang Abdul. Ya. Nek main rada ora sukses tuh semono wae. Piye kan? Ya ora piye-piye. Dek ngundang aku ora tau aku le dagang dhisik. Aku le lucu. Harus pandai menghibur diri. Iya. Kalau di Jogja sekarang ini Pak De, generasi komedian atau pelawak kualitasnya makin bagus atau makin menurun? Enggak landai lah ya. Ini untuk mengatakan nggak makin bagus. Bahasanya landai. Sama ya Mas. Dhisik almarhum Gareng Rakasiwi itu nek main ditulis, aku juga tak tulis. Sekarang main yang kepatihan bahan ini. Kan biasanya sekali dianggap sukses loh. Sesuk meneh ya kuwi meneh. Akhirnya ajane wis bunek awake dhewe. Wah kemarin padahal wis tak getke gitu. Ya. Jur saiki ditangkap meneh. Moko ditangkap meneh. Terus? Ya stresnya itu loh. Untuk mengantisipasi seperti itu kan kita harus banyak belajar. Soalnya ora iso sekarang aku lagi laris ora iso. Itu sangat penting. Aku soalnya melu ngrasake. Melu nglakoni.
Jadi begitu sudah ketiga kali di situ ya bunek. Kudu ganti partner. Aku di salah satu bank kan juga terus kemarin berapa kali sampai 5 kali atau 4 kali. Jupuk iki lain skillnya. Di samping kita mengembangkan diri sendiri loh. Bahkan sudah sepuh pun harus terus belajar. Oh, enggak bisa berhenti. Enggak bisa berhenti. Pokoknya ya gini Mas. Nek nasib kan kayak jari roda berdasi. Ini nek masalah karier iki kayak spiral. Oke. Gimana? Ya, mubeng tapi munggah. Nek gue mandek ya wes. Padahal sekarang anak-anak komika itu cerdas-cerdas. Gaya tangkapnya hebat-hebat. Ora kemut-kemut ya sudah pokoknya semaksimal mungkin kita belajar. Mungkin ada yang perlu kalau bisa diaplikasikan ke lawakan kita. Ya kadang-kadang orang itu gue garing ngene peh gitu. Ora ngersake bebane deh. Betul. Ya asal ndak menjas nek anu mesti ngene. Endi sing lorone enteng ora ono. Iya. Dari Mbah Bas ora ono. Gareng Rakasiwi kemarin begitu. Berat. Kayak almarhum Gareng itu ya lengganya ya anggur rabot itu Indonesia kita loh. Kalau Indonesia kita mau dipacu harus terus yang sama Mas Huda tuh. Serasahmu dilakoni ora urung ya rampung karo untuk ngayem-ayem ya. Sampai sekarang Miss Ben ya mesti ngono. Wis dilakoni ora urung lak ya rampung. Nek ora rampung ya. Ini nek kancane kae seneng. Betul. Kadang-kadang kita iso gojek intern ya. Iya. Cek internal ngono. Kaya dulu pernah di Boyolali di Mogi yo. Janjres ngono wis ora ono wong wing ora ono wong. Sing malah pemusike karo Anang bareng itu sing memang kalau yang di Boyolali sama Bene Anang Patas. Ayo gojek ngono kene yo ditokke latihan mau piye? Yo, gemuruh. Itu ya menyemen-menyemen dhewe. Terakhir nih Pak Dea. Ada enggak keinginan untuk menghadirkan sesuatu dalam dunia lawak yang belum kecapean? Aku pengen ngene neng iki urung iso kelakon. Sebenarnya ada ya. Jadi kita juga tapi kadang-kadang kita itu sok bereng dhewe. Apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh lawak? Cuman kadang-kadang kan lawak sekarang diambil di sinetron atau di layar lebar itu. Maksud saya, yo kowe yo ngelawak ningo ora tinggal cenges-cenges ya. Maksudnya membuat cari sesuatu, cari penulis yang bisa membuat sitkom ning ora gawe-gawe. Nah, saya itu masih terobsesi itu. Jadi ya semacam action ya kayak Jackie Chan gitu. Yes. Kalau action. Iya, artinya bener bisa main gitu ya. Bisa main ora cengengesan, ora saya itu kalau di layar lebar, di sinetron itu ora tahu aku jadi dagelan. Saya di Trans 7 itu 2 Ramadan kemarin yang casting saya itu kiai, di sini kiai becak, di sini kiai. Dan saya hayati betul aku ranjur cengenges-cengenges. Ya karo nggo sinau. Baleni zaman dhisik dulu kan kalau di Jogja ada arisan teater bareng konco. Bang Asbar masih ada Yoyo Aryo almarhum. Itu udah kumpul-kumpul di sini sana itu. Ya. Itu nek ana festival itu kadang-kadang saya Mas Daryadi itu nggo selingan. Selingan yo mek ngece senior-senior nirokke gayane seniore. Tapi
kita juga belajar masalah iya kayak dramaturgi itu belajar jadi enggak sekedar kayak Mas Tarsan ini kan juga serius. Makanya ya masih bertahan karena mungkin kedepannya itu sesuk kita ya ngono kuwi ya kayak Mr. Bean itu ya kan racengesan cuman geraknya sudah khas kayak begitu nah saya seperti itu tapi ya untuk melakukan orang ambil jalan lah yang penting nggak mudah patah semangat kalau Julius Caesar mengatakan sekarang aning timingnya sih rasa tepat sekarang nggak mau biayanya ya. Tapi masih sering mengamati para pelawak komedian di Indonesia ya. Iya. YouTube ya. Terus ya, isu-isu nasional luar negeri ngikutin terus. Wah kalau enggak ya selesai mas. Aku ini sing kerep kumpul cah nonton saja ya. Siapa pelawak Indonesia muda yang menurut Pak De cemerlang? Hampir rata-rata. 1-2 saja disebut. Nah, komika sama? Ya hampir rata-rata semua itu. Dia main logika gitu loh. Kayak Abdur, Uus, kan lama juga terus Ari Kriting, Boris Bokir, kenal semua, menonton semua ya Pak dia. Malah sudah main bareng. Iya. Waktu kemarin syuting itu kan sutradaranya Ari Kriting saya, Mbah, melu main ya wah, iya. Itu ikut filmnya dia. Ya kayak Abdur, ya bagus anak-anak itu memang cerdas dan ya nggak berlebihan tapi menghargai harus sama orang tuanya menghargai. Oh ya poda Pak De. Biasa nanti ngomong kadang-kadang sharing. Ini kasih gini gimana ya Pak De? Sip wah yang penting percaya diri wae. Dan ternyata juga berhasil. Ari Kriting di Indonesia kita juga berhasil. Abdur berhasil, si Boris Bokir berhasil, Obama juga berhasil. Obama itu pelawak dari Batak. Obama orang Batak marlawak. Wah, sekarang itu rata-rata itu cepat saya tangkapnya. Jadi kalau saya tidak mengikuti semacam masalah mesos, nek suatu ketika ketemu ya ketinggalan zaman. Pinter-pinter soalnya sekarang itu. Ya dasarnya pendidikan, setelah kuliah. Terus banyak juga mengakses ini kan. Ilmunya kan ada di dunia digital ada semua. Nah iya, makanya itu aku meneng wae. Ya enggak bisa. Satu misal ketemu seseorang tapi ya sudah mempelajari dulu. Oh ngene. Sehingga nanti kalau tandem kita tahu udah match iki kalau sama si A saya harus kenceng, sama si B saya harus kendor. Itu harus tahu atau harus sambalewa. Sambalewa itu kalau kita membawa misi visi yang penting, nah itu masukkan dulu nanti selengean lah begitu. Oke Pak De, sebentar lagi mau berbuka puasa. Iya. Matur nuwun sangat Pak De. Maaf tinggurke wong poso. Poso apa panen ranono. Tapi ngomong-ngomong tempatnya ini ya menyenangkan ya di rumah Pak De. Ini biasa untuk latihan ketoprak. Iya, di sini di depan. Dan Pak De kalau hubungannya dengan ketoprak itu sudah mendarah daging ya? Iya. Enggak pentas itu rasanya gimana gitu? Ada enggak perasaan kayak gitu? Ya kan sekarang banyak pentas yang bukan ketoprak. Jadi kadang-kadang kalau tanggapan tuh lihat-lihat lah, ini yang dinggone akses silaturahmi. Ini yang ngone kanca kadang-kadang malah sambatan yang ya nilai silaturahmi yang mahal ya bagi saya. Iya. Tapi ngangen nih nggak Pak De? Main tobong, main
panggung gitu. Panggung beneran ya, bukan panggung televisi gitu. Ya ngangen nih ya. Dulu tuh di Siswa Budaya itu kan kalau habis pentas tengah panggung itu harus bersih. Saya dikasih privilege sama Pak Siswa Budaya itu boleh. Boleh apa? Tidur di tengah panggung. Pokoknya aku turu diungkuli kelir itu. Itu ada perasaan yang... Iya. Ayam membanggakan. Itu termasuk Abah Kirun juga gitu. Seneng di bawah panggung. Padahal di Siswa Budaya itu enggak boleh. Enggak boleh. Karena sakral panggung itu ya. Iya, disiplinnya memang tinggi ya. Sama si teman-teman Pak Asis itu. Ya kan memang sudah besar ya. Iya. Saya diberi izin. Di Wahyu Budaya juga diberi izin. Pas aku malah aku turu kono. Siswa Budaya itu dahsyat. Wah, ya namanya. Sekarang tinggal kemarin baru aja bintangnya apa? 10 harian atau 15 harian. Ini meninggal satu namanya Pak Yacek. Surabaya. Ya masih komunikasi dulu waktu kan sering kumpul temannya Abah Kirun. Seniman ludruk, seniman ketoprak, seniman wayang luwong. Pak Kirun itu juga termasuk ini ya, ikut mempersatukan banyak seniman ya. Iya. Saya lihat di YouTube-nya itu banyak anak-anak muda belajar di sana. Termasuk Percil itu kan 10 tahun di sana. Iya. Percil, Hengkinya Sandirono itu kan di sana. Yudo. Kan di sana. Iya. Nggih, mon, ngaten. Nggih, matur nuwun sanget. Wis, pokoke sing penting sehat. Amin. Gitu, teman-teman, sampai ketemu lagi. Kita bertamu seru di tempat para maestro selanjutnya.